Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ila yaumil akhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman mahasiswa RPL, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Ini pertama ya kita jumpa walaupun hanya di ruang Zoom ini. Saya senang sekali bisa berada di tengah-tengah teman-teman semua di sela-sela kesibukan. Mohon maaf ini mungkin mengganggu weekend Bapak Ibu semuanya, teman-teman mahasiswa. Mungkin sudah tahu ya, kita kemarin ini programnya RPL, Rekognisi Pelajaran Lampau. Kalau dulu bisa dibilang dengan percepatan seperti itu. Ya, nah alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Pelita itu mendapat izin resmi dari Kementerian Pendidikan untuk melaksanakan RPL ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu bahwasanya mungkin ada di luar sana yang bilang ini perkuliahannya jangan-jangan nanti bisa mempersulit atau kemudian abal-abal. Tidak, karena kita berizin resmi. Nanti setelah ini akan dikirim di grup surat izin pelaksanaan perkuliahan RPL ini, yang mana Bapak Ibu mungkin sudah tahu kemarin sempat dijelaskan, misalnya RPL ini programnya itu bisa kita laksanakan selesai dalam waktu 1 tahun, ya, dengan waktu 1 tahun atau 2 semester. Di mana perkuliahan ini bukan kemudian menjadi beban, tetapi akan menjadi kemudahan bagi Bapak Ibu yang ingin menyelesaikan seperti itu. Saya yakin dan percaya karena ini sudah melewati tahap seleksi, Bapak Ibu semua sudah masuk di administrasi kami, sudah kita rekognisi juga pengalaman dan CV Bapak Ibu semuanya diterima dan insya Allah bisa selesai dalam waktu 1 tahun. Asalkan Bapak Ibu mengikuti semua kegiatan yang telah terjadwalkan. Cuma diikuti saja, nanti ada beberapa penugasan diselesaikan dan ini di bulan Februari, Februari sudah masuk, ini sudah masuk ke bulan Maret, mudah-mudahan nanti di Desember Bapak Ibu sudah bisa wisuda. Seperti itu. Ya, sebelumnya saya mau sambil tanya-tanya aja, ini bukan sambil kita ngobrol santai saja. Di sini yang Bapak Ibu yang sudah ngajar di atas 5 tahun ada berapa orang? Saya mengajar sudah sekitar dari tahun 2008. 2008, artinya sudah hampir 16 tahun ya Pak ya? Salah. Iya. 16 tahun. 2008 dulu. Iya. Oke, ngajar di mana Pak? Mohon maaf. Kalau saya ngajarnya loncat-loncat Pak. Tahun 2008 saya di SMA 4. Kemudian 2000 kan saya ngajar bahasa Jepang. Kemudian di 2009 nyabang dengan SMA 1. Nah, kemudian ada juga nyabang dengan SMA Nusantara. Jadi itu saya tiga sekolah waktu itu. Masya Allah. Kemudian setelah itu tahun 2015 ngajar lagi di MAN. Tapi untuk yang sampai sekarang ini hanya MAN dengan SMA 1 saja. Kalau SMA 1 itu saya ngajar sejarah. Kalau di MAN saya ngajar bahasa Jepang sama antropologi. Antropologi untuk menghabiskan mereka yang masih kurikulum lama. Kalau yang kurikulum baru saya masuk ngajar bahasa Jepang. Kalau di SMA 1 saya ngajar sejarah. Ya, wah ini kita ada master Jepang di sini ya. Mudah-mudahan nanti karena kita juga, Pak. Kita kebetulan kita fakultas bahasa, siapa tahu nanti kita kemudian ada buka prodi bahasa kan bisa bantu-bantu kita untuk ngajarin bahasa Jepang itu kan Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Kayak apa ya, watashi wa ade desu, Indonesian Jin desu. Hakimashite, watashi wa Sagamata desu. Ya. Yoroshiku onegaishimasu. Ya, minasan. Padahal saya cuma dengar. Gozaimasu. Masya Allah, itu luar biasa nih. Yang lain, salam kenal Pak Slamet. Mudah-mudahan bisa ketemu. Bapak Ibu yang lain yang sudah ngajar di atas 5 tahun? Ada lagi? Yang di bawah 5 tahun yang sudah ngajar mungkin? Kalau dulu saya pernah, Pak.
Ya, Pak Ahmad Hussein. Iya. Dulu di tahun 2014 ke 2015 itu saya ngajar 1,5 tahun di SD 11. Di Palangkaraya, Pak ya? Kan di Sampit, Pak. Oh, di Sampit. Oke, berarti Bapak Iya. domisilinya di Sampit ini ya? Iya. Oke. Sekarang masih ngajar, Pak? Enggak. Kemarin, Sudah enggak ngajar. oke, kemarin ini sudah di, apa namanya, pengalaman pengajarannya sudah dikirimkan ke kita, Pak ya? Sudah, ya. Oke, sudah di, ini kan sama Filenya Pak. sudah. Sudah. Oke. Yang lain mungkin, yang juga guru, Pak Junaidi? Kalau saya Pak bukan guru, Oke, Pak Junaidi di mana, Pak? bekerja di kantor desa Pak sebagai perangkat desa, Oke, perangkat desa di, kalau boleh tahu di desa mana, Pak? Desa Tumbangkaman Pak, Kabupaten Ketingan. Tumbang Kaman, Masya Ya Allah. sudah jalan 6 tahun nih Pak. Sudah jalan 6 tahun ini ya, Pak ya. Wah, Iya, biasanya dari Tumbang Kaman. Sinyal aman, Pak ya, di Tumbang Kaman, Pak ya? aman ya Pak. Oke, sebentar tadi. Ya, kata tadi. Oke, baik Bapak dan Ibu. Pak adanya ada telepon dari Pak Rektor sepertinya. Kita tunggu sebentar. Silakan Pak Dekan. Maaf tadi ada panggilan mendadak. Kalau ini ada di chat nih, Ibu siapa nih? Saya sudah mengajar 5 tahun SMP 1 Satap di Katingan Tengah. Ibu Maria Marli. Mana nih, Ibu Maria Marli? Oh, Ibu Marli, Masli. Di SMP 1 Satap di Katingan Tengah itu yang di mana, Bu? SMP 1 Satapnya, Bu? Di Tumbang Hangin, Pak. Di desa Tumbang. Hangin, ya. Oke, Iya. aman. Artinya gini, program RPL itu bukan kemudian berapa tahun sudah ngajarnya, bukan berapa tahun sudah bekerjanya, tapi minimal 5 tahun sudah lulus SMA. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini sudah rata-rata sudah 5 tahun ya lulus SMA. Iya, Pak. Oke. Karena gini, mohon maaf, ada beberapa orang, ada 4 teman-teman kita yang bergabung di sini, ternyata lulus SMA-nya baru 2 tahun. Dan secara otomatis dari umur dan tanggal ijazah itu langsung tertolak oleh sistem seperti itu. Jadi mohon dikabarin sama teman-temannya atau keluarga yang mungkin mau masuk di RPL, itu syarat utamanya adalah 5 tahun setelah lulus SMA seperti itu. Jadi program ini memang dikhususkan oleh pemerintah untuk percepatan sarjana di Indonesia seperti itu. Dan alhamdulillah satu-satunya di Kalimantan Tengah cuman Universitas Muhammadiyah yang diberikan izin untuk melaksanakan ini seperti itu. Di sini kebanyakan saya lihat ada yang dari Katingan-Katingan ya, banyaknya ya. Iya, jadi ya. Oke, ini ada dari SMA Kristen Tumbang Samba. Bapak siapa? Mohon izin, Pak. Oh, mari. Kalau Ibu Sri Dewi pengajar juga atau pengawas Kecamatan Marikit kayaknya? Halo, yang di Marikit suara saya terdengar?
Oke, sedikit saya jelaskan lagi. Nanti sistem perkuliahannya kita tatap mukanya melalui Zoom meeting untuk semester pertama. Untuk semester pertama kita melalui Zoom meeting. Nanti di semester kedua itu ada, kalau tidak salah, ada 4 mata kuliah ya, Pak Rian ya. Nah, ada 4 mata kuliah. Kemudian akan kita bagikan pembimbing untuk membimbing tugas akhir. Dan tetapi akhir di sini kita mudahkan bagi Bapak Ibu semuanya, tidak lagi kita menulis skripsi. Ya, karena selama ini skripsi itu apa ya, menjadi mindset yang memberatkan bagi mahasiswa seperti itu. Apalagi kami yakin dengan kesibukan Bapak Ibu semuanya, kalau disuruh bikin skripsi itu sebanyak 5 bab dan minimal 60 halaman itu terlalu memberatkan. Ya, terlalu memberatkan. Nanti kita bantu untuk penguploadan jurnal saja. Kita bimbing sama-sama. Intinya Bapak Ibu mengerjakan, kita sebagai pembimbing mengarahkan. Nanti kita arahkan, kita bimbing sampai dengan selesai. Nanti kita bikin jurnal. Itu jurnal biasanya sekitar 9 sampai 11 halaman saja. Kalau sudah terupload itu, nanti dibimbing bersama-sama, maka itulah menjadi syarat kelulusan Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa di semester ganjil depan itu sudah bisa yudisium dan wisuda di akhir tahun ini. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini semua berjalan dengan lancar. Saya tegaskan dari awal, karena ini kita sifatnya membantu. Membantu itu memudahkan, tapi bukan berarti kita yang membuatkan. Ya, karena ini sudah diikat dari universitas, kita sebagai fasilitator membantu rekan-rekan atau teman-teman Bapak Ibu yang pengen mendapatkan gelar sarjana, tapi dengan cara membantu, bukan membuatkan. Seperti itu. Nanti akan dibantu Pak Rian. Di sini juga ada ahli jurnal, ada Ibu Patul Jannah. Kebetulan Ibu Patul Jannah ini kalau jurnalnya udah taraf internasional. Ada Pak Aam juga yang sekarang lagi ngambil S3, lagi berkutat dengan perjurnalan internasionalnya. Insya Allah Bapak Ibu akan dibantu. Tinggal nanti mungkin dari sekarang Bapak Ibu pikirkan aja perkuliahan sambil jalan, sambil dipikirkan apa nih tema yang akan kita angkat nih, baik itu di sekolah atau pengalaman yang pengalaman di kantor-kantor, kayak misalkan di mana, di kantor apa yang bisa diangkat yang berkaitan sedikit saja dengan teknologi, itu bisa kita angkat, kita jurnalkan. Dan jurnal itu kemudian tidak hanya semerta-merta hanya sebagai syarat kelulusan, ya, tetapi jurnal itu akan tercatat di jurnal di internet itu. Nanti kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah ada yang PNS atau yang mau naik pangkat, jurnal itu bisa menjadi kumnya, ya, bisa menjadi syarat untuk kenaikan pangkat, bisa digunakan itu, ya. Artinya tidak rugi, tidak hanya sekedar untuk syarat kelulusan, tapi juga bisa digunakan untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu. Matikan fotonya udah? Belum. Mana? Oke, mungkin itu yang saya dapat sampaikan, ya. Mudah-mudahan kita bergabung hari ini, kemudian juga bisa sama-sama datang ke Palangkaraya yang dari jauh di bulan Desember, kita sama-sama wisuda. Amin, Pak. Ya, harapan saya besar sekali, kita bersama-sama nanti wisuda. Kalau toh kita tidak bisa ketemu di sini, kita ketemu di yudisium atau di wisuda. Ikuti saja alurnya, nanti dibimbing, dibantu sama Pak Rian dan juga tim. Diselesaikan perkuliahan ini, di-enjoy saja, jadikan perkuliahan ini menyenangkan, jangan kemudian menjadi pemberatkan, karena perkuliahannya kan kita laksanakan di akhir pekan, ya. Mohon maaf, mungkin 1 semester ke depan akhir pekan Bapak Ibu terganggu dengan adanya perkuliahan Zoom meeting ini. Tapi saya tegaskan, Zoom meeting ini tidak sampai dengan seharian full gitu, enggak. Ya, kasihan Bapak Ibu, kita semua menghadap layar. Jadi kita batasi saja, satu mata kuliah itu maksimal 3 jam, maksimal. Ya, jangan sampai kemudian dengan adanya kuliah terbengkalai rumah tangga, anak istri tidak terurus di hari Sabtu, padahal hari Sabtu itulah
hari di mana kita bisa ketemu sama keluarga seperti itu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti saya harap ada interaksi, tanya jawab selebihnya. Saya senang sekali di sini banyak sekali orang-orang Katingan. Ada yang dari Tumbang Samba, ada yang dari Marikit, ada yang dari mana. Kebetulan saya juga asli orang Katingan. Blasteran sih, Tumbang Samba sama Buntut Bali. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan, Bapak Ade DPD. Baik, selanjutnya arahan dan juga sambutan serta penyampaian jadwal oleh Kaprodi Pendidikan Teknologi Informasi kepada Bapak Dr. M. Norian Fitrianto, MPD. Saya silakan. Baik, kepada Pak Rian, dipersilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang cerah, lumayan cerah. Kita dapat kembali bertemu. Kalau kemarin pertama ketemu waktu asesmen ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa peserta yang sempat asesmen dengan saya dan sebagian dengan Pak Suryansah waktu itu. Alhamdulillah selamat Bapak Ibu, di pertemuan kedua ini sudah sedikit lega karena Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa rekognisi pembelajaran lampau di program studi Pendidikan Teknologi Informasi ya, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mau bergabung dalam Zoom ini, dan mohon maaf kita belum bisa bertemu secara langsung ya karena berbagai kondisi dan berbagai aktivitas Bapak Ibu semua. Baik, pertama setelah Bapak Ibu tadi sudah mendengar penjelasan dan arahan dari Pak Dekan FBIT, Pak Ade. Nah, di sini kami bersama tim, di sini ada Ibu Dr. Fatul Janah selaku Ketua Program Studi Biologi, ada Pak Am, Program Studi Bahasa Inggris, ada Bu Siti Arnisa, ada Pak Suryansah, dan mungkin juga nanti kalau sempat bergabung ada Pak Chandra dan lain-lain di Fakultas Bahasa, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kami semua tim Bapak Ibu yang nantinya ke depan akan mendampingi Bapak Ibu dalam perkuliahan atau nanti dalam penyusunan artikel ilmiah. Kami semua nanti membagi tugas kami sampai Bapak Ibu lulus. Jadi mudah-mudahan kita semua ini bisa menyelesaikan apa yang kita harapkan, baik itu studi, kemudian sekolah selesainya bisa on time. Nah, pertama yang perlu Bapak Ibu nanti siapkan ya. Mumpung di awal saya minta tolong kepada Bapak Ibu semua, baik yang sekarang sedang aktif bekerja di instansi, lembaga, BUMN, perusahaan ataupun apapun itu, saya minta tolong dipersiapkan di awal ini izin belajar dari atasan ya. Karena itu penting Bapak Ibu, selain dalam prosesnya kita harus diketahui oleh atasan, juga nanti di akhir ketika syarat mau lulus itu diminta oleh pihak akademik sebagai syarat yudisium dan juga sebagai syarat di PD Dikti untuk pelaporan. Nah, saya mohon mulai sekarang dicicil dalam proses perizinan belajar. Itu kemudian yang kedua, walaupun dalam asesmen kemarin sudah beberapa dokumen Bapak Ibu tampilkan, Bapak Ibu perlihatkan. Nah, tapi dalam prosesnya setahun ke depan, apabila masih ada dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu lengkapi atau tambahkan saja ya. Jadi semakin banyak bukti dokumen-dokumen yang pernah Bapak Ibu ikuti itu semakin baik. Karena terus terang RPL ini sedang dipantau ketat oleh
PD Dikti ya, karena ini kan program pengakuan pembelajaran lampau ya. Jadi syarat utamanya adalah Bapak Ibu sudah pernah pengalaman bekerja dalam bidang apapun itu minimal 5 tahun dan betul adanya. Betul adanya itu bisa divalidasi dengan bukti-bukti foto, dokumen, SK, sertifikat, dan lain-lain. Itu saya mohon mulai disimpan, mulai diarsipkan. Ya, apabila nanti di akhir ketika menjelang lulus diminta itu sudah lengkap, artinya tidak perlu mencari sana sini lagi demi ketertiban sama-sama. Kemudian yang ketiga, melihat proses ini idealnya 1 tahun, kurang lebih 1 tahun, itu saya harap mulai sekarang mulai mencicil apa yang akan ditulis. Artinya misal Bapak Ibu nanti akan berencana menulis artikel ilmiah tentang sesuai bidangnya masing-masing di instansi, itu mulai dicicil saja draftnya atau proposalnya. Alangkah lebih baik, walaupun baru semester 1. Kita karena sangat singkat, mungkin bagi sebagian 1 tahun itu ada yang berasa lama, tapi tidak berasa 1 tahun itu Bapak Ibu. Kan yang semester lalu, ini sudah di semester 2, yang RPL kan semester ganjil kemarin ada yang input, ada yang masuk juga. Itu mereka sudah mulai dapat pembimbing dan mulai meneliti. Nah, tidak ada salahnya walaupun belum ada pembimbing, Bapak Ibu sudah punya rancangan proposal, kemudian rancangan judul apa yang akan ditulis, karena itu buat persiapan ancang-ancang agar nanti ketika di semester 2 input skripsi, kemudian dapat pembimbing itu sudah lumayan, sudah lebih dari 50% apa yang akan diteliti. Dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini dari segi lapangan, di sekolah, atau di perusahaan itu sudah banyak medan-medan atau kondisi-kondisi yang Bapak Ibu kuasai dan mungkin hanya tinggal menuangkannya ke dalam tulisan apakah problem solving di lapangan itu bisa Bapak Ibu pecahkan melalui tulisan-tulisan yang Bapak Ibu buat nantinya. Nah, nanti tetap dalam menulis didampingi tim kami ya, termasuk di mata kuliah pun nanti kan sudah beberapa nginput mata kuliah, ada 9 mata kuliah, salah satunya teknik penulisan artikel. Nah, nanti di situ bisa didiskusikan, dikupas tuntas semua apa yang Bapak Ibu masih bingung dalam menulis artikel ilmiah. Nah, mata kuliah lain itu sebagai pendukung apabila Bapak Ibu mungkin perlu penambahan aspek pengetahuannya, kemudian keterampilannya di bidang yang lain, terutama di bidang teknologi, karena mata kuliahnya kalau Bapak Ibu sempat melihat itu kan kurang lebih berbau teknologi semua ya. Ada juga bahasanya, tadi ada Pak Selamat juga, mungkin nanti saling sharing, ada lintas bahasa. Kemudian ada biologinya ke arah IPA-nya juga. Makanya ada teknikpreneur, bioteknologi, dan lain-lain. Begitu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini pengalamannya sudah sangat luar biasa. Dan kami berterima kasih Bapak Ibu sudah mempercayai kami di Fakultas Teknologi Bahasa untuk melanjutkan ke jenjang sarjana. Ya, mudah-mudahan kesempatan ini bisa Bapak Ibu pergunakan dengan baik. Nah, tadi poin-poin tersebut tolong mungkin diingat atau dicatat Bapak Ibu dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Karena 1 tahun itu mungkin ada yang merasa singkat, ada yang merasa lama. Nah, saya mohon izin sambil diskusi santai di sini Bapak Ibu. Kemarin ada beberapa teman-teman yang dihubungi oleh mungkin kepala sekolahnya atau pimpinannya. Nah, apabila memang itu perlu izin dari pimpinan, saya mohon ada bukti suratnya, artinya tertulis. Jadi tidak hanya melalui telepon atau misal Bapak Ibu izin ke pimpinan, kemudian diizinkan dan pimpinannya tiba-tiba nelpon. Nah, itu betul, tapi saya minta tolong dibuatkan surat administrasinya untuk pengarsipan kami. Ya. Kemudian mungkin kemarin ada Ibu Maria Masli di sini. Tadi kayaknya sempat komen ya Ibu Maria Masli. Masih adakah beliau? Sehat Iya, Ibu? Pak. Sehat, Pak. Oke.
kemarin mohon maaf ya Ibu, sempat kami rencanakan di semester depan, tapi mudah-mudahan kondisi Ibu memungkinkan untuk mengikuti kuliah, ya. Karena kemarin kan saya khawatir Ibu Mariani dalam kondisi sedang hamil. Sekarang sudah gimana Ibu? Sudah melahirkan Ibu? Belum, Pak. Oh, Masih waktu sudah, Pak. Oh, baik Ibu. Nah, mudah-mudahan Ibu dan bayinya sehat semua. Nanti apabila sudah waktunya melahirkan, saya mohon apabila ada kendala-kendala ataupun hal yang tidak bisa diikuti dalam perkuliahan, lapor ya Bu ya. Artinya ada komunikasi supaya kami di prodi, di fakultas tahu kondisi tiap-tiap mahasiswa. Nah, nanti untuk pelaksanaan perkuliahan itu insya Allah konsisten di setiap akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Ya, waktunya nanti disesuaikan, ada yang mungkin mulainya pagi, antara jam 8 atau jam 9. Mungkin ada yang dosennya minta siang jam 1. Ya. Tapi pelaksananya di hari Sabtu dan Minggu. Sebanyak 9 mata kuliah yang sudah Bapak Ibu input. Nah, nanti untuk jadwal detailnya, saya belum memegang. Nanti saya minta tolong Pak Eko untuk menampilkan. Apakah ada Pak Eko? Boleh, bisa dijadikan host saya Pak. Nih. Nah, nanti mungkin untuk detailnya, Admin EBT. baik. Untuk detailnya nanti di Pak Eko, karena kemarin sudah kami susun, sudah kami rancang, tinggal kami sampaikan ke Bapak Ibu semua. Teknisnya nanti kita Zoom, Bapak Ibu, Zoom. Tapi begini Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu suatu hari atau ke depan sedang ada di Palangkaraya nih, pengen konsul kaitan mata kuliah atau kaitan rancangan penelitian, silahkan mampir Bapak Ibu. Kami tidak menghalangi, tidak menutup pintu, bahkan kami welcome Senin sampai Sabtu kami insya Allah ada di kantor apabila Bapak Ibu sudah janjian dulu di awal. Kadang juga kan ada kesibukan lain. Silahkan datang silaturahmi. Kita perlu juga kayaknya ketemu ya, apalagi konsultasi kaitan penelitian itu alangkah lebih baik dan nyamannya langsung ketemu. Tapi apabila memang tidak ada sempat mampir ke Palangkaraya, ya kita lewat Zoom, boleh lewat WhatsApp dan lain-lain. Dari saya itu Bapak Ibu semua, saya sekali lagi mengucapkan selamat dan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu semua untuk melanjutkan ke strata satunya di pendidikan teknologi informasi. Dan mudah-mudahan ke depan selama prosesnya kita semua, baik kami dan Bapak Ibu semua bisa menjalankan ini hingga tahap selesai. Demikian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila nanti ada tanya jawab silahkan, tapi setelah ini dilanjutkan dulu oleh Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rian atas sambutan dan juga arahannya terkait perkuliahan RPL Prodi Teknologi Informasi. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup pertemuan pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya dalam pengurusan surat izin belajar, tentu Bapak dan Ibu akan diminta yaitu kartu tanda mahasiswa. Seperti ini Bapak dan Ibu. Lalu di mana mendapatkannya? Bapak Ibu nanti silakan di masing-masing siakat itu ada menu yaitu upload KTM, upload foto KTM. Izin Pak Rian, bisa saya share screen di admin EBT. Bisa dicoba Pak Eko. Oke, sudah masuk ya Pak. Baik, izin. Bapak dan Ibu, ini punya mahasiswa RPL semester ganjil, Andi Muwadi. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada menu upload foto KTM.
Lalu fotonya seperti apa? Fotonya seperti ini boleh, karena Bapak dan Ibu belum mendapatkan alma mater ya. Ini khusus yang laki-laki, baju berkerah, yang pasti baju resmi boleh, pakai jas boleh, yang pasti dia boleh menggunakan baju SMA atau baju dinas, misalkan pegawai negeri atau pegawai kontrak atau P3K. Nah, setelah itu nanti filenya ini Bapak dan Ibu filenya maksimal 1 MB. Apabila lebih dari ini Bapak dan Ibu tidak bisa mengupload. Seperti itu. Apabila sudah selesai tinggal upload, lalu nanti saya akan mencetak. Nanti fakultatif satu angkatan totalnya kita 31 orang, nanti 31 orang. Dan saya bagikan bersama dengan alma mater yang sudah Bapak Ibu list waktu di grup. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ya, tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Kalau begitu, terus terkait biaya, nanti akan disampaikan oleh Ibu Patul. Apalagi harus kita selesaikan pembayaran dan kapan. Gimana Ibu Patul? Langsung aja. Oke, baik. Ibu Patul, Kaprodi Biologi dan juga selaku bendahara kita. Nah, ini punya Handi Muhadi, Bapak dan Ibu. Sama seperti punya Bapak juga, yang sudah membayar sebesar 2.500.000 untuk semester 1, maka dia akan terpotong sisa pembayaran seperti ini. Karena SPP kita untuk semester 1 dan semester 2 itu sama sebesar 11.500.000. Jadi totalnya 23 juta. Nah, terus pembayaran ini kapan Pak dilunasin? Pembayaran ini boleh diangsur selama sebulan 2 juta, 2 juta, 2 juta sampai dengan perkuliahan semester 1 selesai. Kenapa Pak harus dibayarkan? Karena nanti berpengaruh di sini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tidak bisa input KRS dan juga bisa lihat ini nilai. Kalau Bapak dan Ibu tidak melakukan pembayaran di semester 1 secara lunas atau masih terhutang, maka Bapak dan Ibu tidak bisa input, salah satunya seperti di sini. Dan yang kedua tidak bisa melihat nilai hasil studi. Seperti itu. Nah, kemarin ada yang sudah membayar lunas, yaitu Bapak Slamet. Terima kasih Pak Slamet. Jadi Pak Slamet untuk semester ini aman, jadi Bapak nanti tinggal melakukan pembayaran di semester kedua. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu? Ya, ada Pak. Ya, silakan Pak. Untuk pembayaran semester 1 nih Pak, paling lambatnya bulan berapa itu? Oke, baik. Untuk pembayaran semester 1, Bapak, karena kita kan semester 1 ini berjalan 6 bulan, terhitung mulai bulan Maret, berarti 6 bulan ke depan itu Bapak bisa melakukan pelunasan. Nah, pelunasan ini yang saya sampaikan tadi bisa dicicil Pak. Per bulannya Bapak membayar 2 juta ke bendahara Fakultas Bahasa yang sudah kita bagikan kemarin. Atau Bapak membayar lunas juga bisa dengan hutang yang tersisa. Atau Bapak juga bisa melalui Ibu Siti yang pengelola di Katingan. Oke. Oke, siap Pak. Oke. Dan pembayaran lewat dua ini tadi itu sah Pak. Nanti takutnya nanti bingung tiba-tiba kenapa Pak bisa lewat Ibu Siti. Karena Ibu Siti adalah salah satu pengelola dari fakultas kita Pak. Dan itu Ibu Siti juga resmi, juga beliau juga salah satu dosen di Fakultas Bahasa. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan Pak? Cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mungkin dari Bapak-Bapak dan Ibu yang lain yang ingin bertanya. Oke, setelah ini saya akan membagikan jadwal perkuliahan Bapak dan Ibu. Lalu seperti apa sistem jadwal perkuliahan? Nanti saya akan bagikan jadwal beserta nomor handphone masing-masing dosen
dan yang akan mengkoordinir yaitu Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu tentukan komitinya siapa yang mengkoordinir, siapa yang menghubungi dosennya, dan membuat Zoom meetingnya, seperti itu. Mulai dari sekarang silahkan Bapak Ibu nanti atur seperti apa nyamannya perkuliahan Bapak dan Ibu. Setelah ini saya akan bagikan jadwal dan juga dosen-dosen yang mengajar serta nomor handphone yang untuk dihubungin. Terkait pembayaran, sudah paham Bapak dan Ibu ya? Baik, oke baik. Kalau sudah paham, nanti bisa kalau mau diproses boleh, atau mau yang dilunasin juga boleh dengan senang hati karena tidak akan membebani Bapak dan Ibu. Seperti itu. Baik, mungkin itu ada tambahan lagi dari Pak Dekan. Oke, baik, Bapak Ibu. Ada yang kurang jelas mungkin dari penjelasan dari kita? Bisa ditanyakan atau nanti kalau misalkan suka bisa kita sharing di grup ya, grup WhatsApp. Nah, untuk sistem perkuliahan setelah ini dibagikan oleh Pak Eko, itu nanti akan dibagikan juga nomor-nomor dosennya. Nanti dari staf kami juga akan mengingatkan pada di saat hari Sabtu itu kita akan ada perkuliahan dengan dosen ini. Nanti akan dibagikan juga nomornya. Jadi sistem perkuliahannya kita atur senyaman mungkin Bapak Ibu seperti apa, jangan sampai kemudian perkuliahan ini menjadi memberatkan seperti itu. Ya, diatur misalkan Pak kita nggak bisa laksanakan di jam 7, tapi dosennya minta di jam 7. Nah itu dikompromikan saja, jangan sampai kemudian menjadi apa ya, menjadi beban seperti itu. Ya, disesuaikan saja. Kebetulan kalau Sabtu dan Minggu, insya Allah kita standby seperti itu. Atau yang di Palangkaraya mau perkuliahannya di kelas, di sini juga nggak apa-apa. Nanti kita laksanakan secara hybrid seperti itu. Ini yang dari Palangkaraya ada berapa orang? Coba bisa diresen selain Pak Slamet. Pak Slamet. Siapa lagi? Bapak Slamet ya. Yang dari TW ada berapa orang? Yang dari Muara TW? Belum bergabung ya, Mas Eko ya? Iya. Oke. Yang dari Katingan banyak? Katingan yang banyak. Itu Evaluasi. Oke, Katingan Kuala, saya Pak. Oke, rata-rata orang Katingan. Atau mau perkuliahan, misalkan di Katingan kita juga ada perkuliahan tuh di hari Sabtu, tatap muka biasanya di kampus Kasongan. Kalau mau jalan-jalan atau ketemu, boleh kita sambil konsultasi di Kasongan seperti itu. Ya, Ibu Erma di Sampit, nah, Erma Yunita. Oke, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Oke, jelas ya? Jelas. Ada yang dari Saruyan juga. Oke, baik. Siapa? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu. Bapak Ibu, sehat-sehat selalu. Betah kuliah di tempat kita. Yakin lulus di akhir tahun. Allah, amin, amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Bahasa, Pengetahuan dan Teknologi, Bapak Ade, terima kasih. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Kaprodi PTI, Bapak Dr. Rian. Sedikit informasi, Pak Rian ini baru selesai menyelesaikan S3-nya kemarin dan juga sudah wisuda. Beliau juga salah satu doktor termuda di tahun ini. Suatu kebanggaan di program studi memiliki dokter muda, pintar, wawasan luas, juga teknologi yang ada di Kota Cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Dan juga terima kasih kepada Kaprodi Pendidikan Biologi Ibu Dr. Patojono yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris Bapak Mirul Paldi, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, ada di sini ada Pak Suryansah, Ibu Siti Arnisa. Terima kasih, dan juga seluruh Bapak dan Ibu mahasiswa RPL semester genap.
tahun akademik 2023-2024. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin kalau saya di sini ada banyak salah dalam menyampaikan nama, hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan mengucapkan adalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat Pak Rian. Selamat buat Pak Rian. Terima kasih, Pak. Selamat sama-sama. Siapa yang Selamat buat Pak Rian. Selamat. Terima kasih Bapak semua. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti di Amin. Oke, Bapak Ibu, silakan melanjutkan aktivitas hari Sabtu Minggu. Nanti kalau ada kendala bisa disampaikan di grup PTI. Saya mohon izin saya tutup ya Bapak Ibu. Hai Pak Junaidi. Yuk, lihat.